Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Amin. Amma ba'du. Para hamba Allah yang bertakwa, para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharapkan syafaatnya. Mari kita mulai belajar kita mulai mengaji kita dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Semoga dengan niat ini kita oleh Allah dijadikan hambanya yang bertakwa serta diangkat derajat setinggi-tingginya. Amin. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci, bulan penuh rahmat, penuh ampunan, maghfirah, penuh pembebasan, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, dan bulan di mana seluruh umat Islam sedunia diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang tata cara niat yang baik, niat puasa yang baik dan benar, yang mana niat ini merupakan pekerjaan fardu yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jika tidak terpenuhi atau terpenuhi tapi tidak sesuai dengan cara yang ada, maka puasanya tidak sah, puasanya sia-sia. Baik, maklumnya niat itu tempatnya ada dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu ada dalam hati. Maka tidak wajib kita melafalkan, tidak wajib kita mengucapkan niat dengan lisan. Karena niat ada dalam hati. Karena sejatinya niat itu ada dalam hati. Yang terpenting dalam hati sudah terbersit, kita akan melaksanakan puasa, maka itu sudah cukup. Karena sejatinya niat itu tempatnya ada dalam hati. Sedangkan sirat niat puasa yang paling akol, yang paling minim adalah nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Itu sudah cukup. Sedangkan yang paling akmal, yang paling sempurna adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardun lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk menjalankan kewajiban Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu cukup berniat terbersit dalam hati saja. Tidak perlu kita mengucapkan, tidak perlu kita melafalkan. Adapun perincian pelaksanaan niat ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan setiap hari dan harus dilakukan pada malam hari, yakni terhitung setelah matahari terbenam hingga terbit fajar, atau yang biasa kita kenal dengan istilah at-tabyid, tabyidun niat. Terserah kita mau niat jam berapa, setelah maghrib, setelah tarawih, atau tengah malam, atau setelah sahur, tidak masalah. Yang penting niatnya pada malam hari.
Dan jika tidak niat pada malam hari, maka puasanya tidak sah. Puasanya akan sia-sia, percuma. Demikian dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki lebih ringan. Dalam mazhab Maliki, niat dalam mazhab Maliki jika puasanya adalah puasa yang harus dilakukan secara berturut-turut, seperti puasa Ramadan 30 hari berturut-turut, atau puasa nadar. Jika saya diterima atau jika keluarga saya yang sakit sembuh, maka saya akan berpuasa selama 60 hari nadar. Maka niatnya cukup dilakukan satu kali dan tidak harus setiap hari. Maksudnya bagaimana? Niatnya cukup dilakukan pada malam pertama ia akan melakukan puasa. Yakni pada 1 Ramadan dia niat nawaitu shauma Ramadan kullihi. Saya niat puasa Ramadan semuanya 30 hari. Diniatkan untuk 30 hari selama Ramadan. Ini cukup. Untuk yang nazar nawaitu shauma sittina, saya niat puasa 60 hari nazar, maka ini sudah cukup. Tetapi ini masih ada catatan. Dalam kitab As-Samarudani dan kitab Mawahibul Jalil Syarh Mukhtasar Al-Khalil dijelaskan bahwa niat yang seperti ini, cara yang seperti ini bisa dianggap cukup apabila dia mampu melewati seluruh puasanya secara sempurna tanpa batal satu hari pun. Misal 1 Ramadan kita niat puasa 30 hari penuh, maka jika dia mampu melewati Ramadan secara sempurna tanpa batal satu pun, maka niat yang pertama tadi sudah cukup. Akan tetapi ketika dia batal satu hari pun, misal tanggal 10 dia haid atau tanggal 10 sakit, kata dokter kalau kamu berpuasa kamu akan wafat, akan bahaya atau akan lama sembuh, atau tanggal 10 perjalanan yang sangat jauh sekali sehingga sangat melelahkan dan terpaksa dia tidak berpuasa, maka niat yang pertama tadi itu hangus dan dia wajib mengulangi niatnya pada malam pertama ia akan melanjutkan sisa hari puasanya. Niat yang pertama hangus dan dia wajib mengulangi niat lagi pada malam pertama ia akan mengulangi puasanya. Dan niat ini sudah cukup untuk sisa-sisa hari puasa yang akan ia lakukan. Atau sejak bulan Sya'ban dia sakit, dia sembuh pada tanggal 10 Ramadan, maka pada malam 11 Ramadan ia cukup niat satu kali dan niat ini cukup untuk sisa-sisa Ramadan yang akan ia lakukan. Niatnya cukup satu kali. Demikian menurut mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tambah ringan lagi. Ini dalam mazhab Hanafi tidak diharuskan pada malam hari, namun cukup berniat pada pagi hari di hari dia akan puasa. Niat tidak harus pada malam hari, cukup di awal hari dia akan berpuasa. Dari tiga mazhab ini terserah kita mau ikut siapa, terserah kita mau bermadhab kepada siapa. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i, jika dalam hal niat kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita harus niat setiap hari dan dilakukan pada malam hari. Dan jika kita tidak niat pada malam hari, maka puasanya tidak sah, puasanya akan batal, sia-sia. Tapi jangan khawatir,
Menurut Imam bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, sebaiknya orang yang berpuasa mengikuti pendapat yang memperbolehkan niat di awal Ramadan saja, atau mengikuti pendapat yang memperbolehkan niat di pagi harinya saja, yakni taklid kepada Imam Malik yang mencukupkan hanya niat di awal malam pertama saja, atau taklid kepada Imam Abu Hanifah yang mencukupkan niat di paginya saja. Maka jika kita mengikuti salah satu pendapat mazhab yang tadi, maka ibadah kita sudah sesuai dengan salah satu mazhab yang tadi, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak masalah. Semoga kita bisa melewati Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kesehatan, sehingga kelak kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semoga kita semuanya bisa melewati Ramadan dengan sempurna hingga akhirnya kita mencapai kemenangan bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.